Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah melihat dari slide saya ini terkait dengan sulitnya menjadi dosen berjabatan akademik lektor kepala dan guru besar di Indonesia ya terutama. Ya karena kita berada di wilayah Indonesia, jadi saya akan lebih banyak berfokus terkait dengan khusus untuk membahas jabatan akademik lektor kepala dan guru besar. Nah, jadi setelah saya melakukan riset, saya menemukan beberapa fakta yang menarik terkait dengan sebagian besar para dosen itu mereka lebih kepada keberatan dengan aturan-aturan yang kemudian diberlakukan untuk lektor kepala dan guru besar. Jadi kebijakan yang dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir ini lebih kepada memberatkan lektor kepala dan guru besar. Itu asumsinya mereka. Tetapi ya, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang dosen itu, maka apapun ya pekerjaan itu kita harus menyadari konsekuensi yang ada karena kita harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Sayangnya, mungkin sebagian besar dosen-dosen itu masih belum menyadari akan hal tersebut. Ya, karena memang boleh dikatakan mulai dari proses seleksi untuk menjadi seorang dosen itu kalau menurut beberapa pakar pendidikan itu memang sudah salah ya, terutama bagi para profesor ya yang mengatakan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena semestinya untuk bisa menjadi dosen itu harus dimulai dari minimal pendidikannya itu adalah S3 ya. Nah, itu semestinya seperti itu. Jadi mereka itu lebih matang di dalam melakukan penelitian dan sebagainya. Gitu. Nah, berbeda dengan case yang ada di Indonesia. Untuk bisa menjadi dosen itu juga saya pernah bahas di YouTube saya, bahwa itu sangat mudah karena cukup lulus S2 saja Anda sudah bisa menjadi dosen itu. Ya, apalagi kalau misalnya memiliki juga kedekatan tertentu dengan pejabat-pejabat yang lain, misalnya semacam itu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya tidak akan membahas lebih dalam atau lebih jauh terkait dengan pendidikan itu, tapi saya lebih fokus kepada kenapa pada akhirnya para dosen itu, terutama dosen-dosen yang bergelar jabatan akademik lektor kepala dan guru besar itu merasa bahwa ini tidak sesuai nih dengan apa yang mereka dapatkan. Ya, kalau misalnya kita lihat, memang kalau kita berbicara terkait dengan apa yang kita dapatkan ya, dalam hal ini adalah berbentuk gaji misalnya, ataupun kesejahteraan, maka memang jauh dari standar yang memang yang kita inginkan gitu ya. Artinya kita memiliki tugas yang mulia untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, ini demi keberlanjutan bangsa Indonesia, tetapi kita tidak mendapatkan bayaran yang layak seperti pada profesi-profesi yang lain gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan buat para dosen bahwa untuk menjadi dosen itu kalau yang belum terlanjur menjadi lektor kepala dan guru besar, sebaiknya cukup sampai lektor saja. Tetapi kalau saya mungkin bisa memberikan masukan bahwa bagi teman-teman dosen yang sudah lulus S3 ya, maka sebaiknya mengejar impiannya untuk menjadi guru besar. Itu kalau apa yang saya sarankan gitu. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan kenapa banyak para dosen itu merasa keberatan dengan aturan-aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, khususnya karena memang memberatkan lektor kepala dan guru besar ya. Saya kalau guru besar saya kira nggak masalah ya, tetapi lebih kepada lektor kepala ini. Kalau kita lihat di sini bahwasanya tahapan kenaikan jabatan akademik dulu kita lihat di sini. Di sini berdasarkan dari POPAK tahun 2024 itu ya, karena sudah ada perubahan. Di sini kenapa saya bilang sudah ada perubahan, karena tidak ada mekanisme untuk loncat jabatan. Kalau di POPAK 2019 itu ada mekanisme untuk loncat jabatan yang dari asisten ahli ke lektor kepala, lektor ke guru besar. Nah, sekarang karena munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2024 yang sampai saat ini pun itu belum dibatalkan ya, sehingga POPAK 2024 itu mengacu kepada aturan tersebut. Coba kita lihat di sini ya. Jadi seseorang untuk bisa naik jabatan akademiknya ke lektor kepala itu dia harus memahami dulu tahapan kenaikan jabatan akademik ini. Jadi permasalahannya atau keresahan dosen-dosen itu dimulainya dari sini. Yang pertama itu jabatan akademik terakhir tentunya harus lektor. Kemudian minimal berpendidikan S2. Jadi Bapak Ibu yang memiliki minimal pendidikan S2 itu bisa sebenarnya menuju ke lektor kepala. Nah, setelah itu yang bersangkutan itu menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari
dari 2 tahun gitu. Jadi minimalnya 2 tahun, lebih dari 2 tahun itu lebih oke ya, tapi lebih bagus minimal 2 tahun. Nah, kemudian BKD, Bapak Ibu harus menyerahkan laporan LKD ya di BKD selama 4 semester terakhir dan telah memenuhi keterangannya itu bertuliskan memenuhi gitu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan banyak orang. Iya, kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah dikatakan sudah bersertifikasi gitu ya, sudah lolos sertifikasi. Tetapi ada banyak kasus juga yang banyak dosen-dosen itu yang tidak lolos bersertifikasi ya, tidak lolos BKD ini. Artinya belum tersertifikasi. Karena ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi ya kita harus berdarah-darah dulu. Sehingga ada beberapa dosen yang sengaja chat ke saya untuk menanyakan ya, bahwa apakah boleh kita menuju ke lektor kepala itu tanpa harus kita lulus sertifikasi dulu. Saya bilang boleh ya. Jadi untuk ke sertifikasi kita mendapatkan untuk naik ke jabatan akademik yang lebih tinggi itu tidak harus kita sudah memiliki sertifikasi dulu. Nah, yang penting meskipun Bapak Ibu belum memiliki sertifikasi, tetapi ketika pelaporan LKD-nya di PKD masing-masing melalui sister itu tetap harus dilakukan semacam itu. Ya, tetap harus dilakukan. Kan sebenarnya kan BKD itu diisi atau kita mengisi laporan BKD di setiap semester itu kan karena hanya untuk melaporkan kinerja kita, kemudian dampak dari pelaporan tersebut adalah kita akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya dari tunjangan sertifikasi dosen. Sebenarnya kan kalau misalnya ditanya ke semua dosen bahwa kalau kita tidak mendapatkan tunjangan, itu kan untuk apa kita harus mengisi BKD ya di setiap semester itu. Bahkan kalau menurut saya BKD ini juga merupakan sesuatu hal yang agak sedikit rancu gitu ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki kinerja yang lebih baik ya atau melebihi dari apa yang memenuhi ya atau disebut dengan beban lebih, tetapi kita tidak mendapatkan tunjangan dari kelebihan beban tersebut. Tidak, saya tekankan lagi bahwa untuk teman-teman dosen yang mau naik ke lektor kepala tidak perlu harus mendapatkan sertifikasi dosen dulu ya. Harus tetap mengisi BKD-nya selama 4 semester itu sebagai syarat untuk menuju ke lektor kepalanya. Gitu. Nanti kalau sudah lektor kepala kemudian mau tes BKD itu nilainya lebih tinggi karena memiliki jabatan akademik lektor kepala. Kemudian total kum angka kredit itu memenuhi untuk naik jabatan menjadi lektor kepala. Yaitu berapa? Khususnya adalah kalau yang 4A yaitu minimal 400 gitu. Ya, jadi kemudian ini yang menarik, jika PNS maka pangkatnya itu harus 3D dulu. Jadi tidak bisa, ini yang kemarin juga bertanya banyak ya, bahwa kenapa kok saya memiliki kum yang lebih besar tetapi dimulainya dari 3C dulu. Ya memang memang seperti itu prosedurnya. Jadi pangkat dan golongan dulu ya, pangkat dan golongan dulu yang dinaikkan, baru angka kreditnya yang ini, yang belakangan, semacam itu. Jadi kita akan nanti dapat misalnya sudah 400 ya. Ini beberapa kasus ya, sudah 400, tetapi golongannya masih 3D dulu, semacam itu. Jadi menunggu penyetaraan. Nah, ya kalau di dosen-dosen PNS itu mereka harus menyusun SKP itu. Kemudian kalau yang dosen non-PNS itu harus menyusun impasing. Nah, khusus untuk yang guru besar, saya kira saya tidak terlalu banyak akan membahas terkait dengan ini. Tetapi yang banyak ditanyakan itu adalah apakah untuk menjadi guru besar itu harus minimal 10 tahun dulu ya untuk menjadi dosen. Saya bilang tidak. Jadi yang dimaksud 10 tahun itu adalah sejak mendapatkan jabatan akademik pertama gitu. Jadi bukan menjadi dosennya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan jabatan akademik pertamanya itu katakanlah di 2010 ya, maka tapi kemudian Bapak Ibu konsisten ya setiap 2 tahun mengajukan kenaikan jabatan akademik, setiap 2 tahun mengajukan kenaikan jabatan akademik, sehingga pada tahun 2020 itu sudah terhitung 10 tahun. Nah, ketika misalnya posisinya itu adalah katakanlah sudah lektor kepala 4A, itu bisa langsung ke guru besar gitu, karena sudah sekarang 2024 karena sudah lebih dari 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya harus memiliki gelar S3 ya. Nah, yang menariknya di sini itu adalah yang ini. Kenapa kemudian dosen-dosen itu sangat kesulitan untuk memenuhi tuntutan ini berdasarkan aturan yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ya, khusus untuk yang lektor kepala
kalau kita lihat di sini antara kewajiban khusus BKD dengan target publikasi yang IKD, tentunya ini yang menjadi berat ya buat para dosen, karena dulu sebelum munculnya IKD ini ya, yang nanti akan diberlakukan itu, kalau tidak dibatalkan lagi, maka terpecahlah fokus dari teman-teman dosen lektor kepala. Karena yang tadinya mungkin hanya cuma memikirkan yang jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, sekarang mereka harus memikirkan yang jurnal internasional. Karena beberapa dosen itu banyak lebih memilih yang poin A ya, khusus untuk kewajiban BKD itu ketimbang yang poin B, gitu. Nah, tetapi saya pernah memberikan masukan ke teman-teman lektor kepala ini bahwasanya sebaiknya itu langsung bidik yang poin B sebenarnya, karena poin B itu berlakunya 3 tahun. Sedangkan untuk yang untuk yang Sinta 1 maupun Sinta 2, meskipun di beberapa jurnal itu Sinta 1 itu sudah termasuk di dalam jurnal Scopus, tetapi tidak bisa diakui ya. Kebanyakan ketika kita melaporkan LKD kita di BKD kita itu, beberapa asesor itu masih menganggap bahwa Sinta 1 itu ya udah Sinta 1 jurnal nasional terakreditasi, bukan jurnal internasional. Nah, gitu. Ini yang harus disamakan persepsinya dulu. Karena mungkin ada beberapa dosen yang berhasil publish di Sinta 1 dan termasuk dalam indeks Scopus, dan mereka berharap bahwa itu bisa diakui sebagai jurnal internasional, tetapi asesor menganggap itu adalah jurnal nasional. Jadi ini artinya kadang membuat kebijakan itu yang membingungkan para dosen gitu. Nah, ini yang akhirnya karena terpecah fokusnya, sehingga teman-teman dosen itu juga di samping harus memikirkan kewajiban khusus, kemudian mereka juga harus memikirkan target publikasi untuk IKD-nya. Dan IKD itu tidak tanggung-tanggung, tidak berbicara tentang Sinta 1 maupun Sinta 2. Makanya di Bapak Ibu kalau mau lihat video saya lengkap, ada yang kurang lebih itu tulisannya Babai Sinta gitu ya. Ada kurang lebih semacam itu. Itu kalau mau penjelasan yang lebih lengkap di situ. Nah, disinilah yang menjadi hambatan dari para dosen. Karena banyak dosen, khususnya untuk yang lektor kepala, beranggapan bahwa untuk mendapatkan jurnal internasional, apalagi yang bereputasi, kemudian yang harus penulis pertama, itu agak sulit gitu ya kalau belum terbiasa sebenarnya gitu. Tetapi kalau yang sudah terbiasa, itu sudah tidak begitu masalah. Nah, sayangnya kan banyak dosen-dosen kita itu yang lektor kepala itu yang bisa dikatakan sudah senior ya, sehingga kemampuan untuk menulisnya itu sudah mulai menurun, apalagi kemampuan untuk menguasai beberapa teknologi gitu ya, sehingga tulisannya itu bisa dikatakan layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, itu yang menjadi hambatannya. Kemudian, tetapi yang menarik, dengan adanya begitu besar hambatannya, ternyata kalau kita lihat dari tunjangan jabatan akademiknya itu juga tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini adalah tabel untuk tunjangan jabatan akademik berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 tahun 2007 ya, yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2007 oleh Presiden SBY. Kalau kita lihat di tabel di sini, memang perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Jadi ini sudah sekitar 17 tahun, itu tidak naik-naik ini, besaran untuk tunjangan jabatan akademik. Jadi ini mungkin bisa menjadi fokusnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk bisa merubah, ataupun Presiden Prabowo untuk bisa merubah tunjangan besaran tunjangan akademik ini ya, jabatan akademik dosen ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah 17 tahun itu, asisten ahli itu hanya cuma mendapatkan 375.000. Kemudian kolektor itu 700, dan selisihnya itu hanya cuma 325.000 ya, antara asisten ahli dan lektor. Itu sangat kecil sekali. Kemudian dari lektor, kemudian kolektor kepala itu mereka mendapatkan tunjangan 900, selisihnya antara lektor dan lektor kepala itu hanya cuma 200. Nah, kemudian kalau yang guru besar, itu mereka mendapatkan tunjangan guru besarnya itu 1.350.000 per bulannya. Atau selisihnya dengan lektor kepala itu hanya cuma 450.000. Nah, ini yang kemudian menjadi berat buat para dosen ya, terutama yang lektor kepala ya, terlebih lagi untuk yang guru besar. Karena dengan tunjangan yang sedemikian rupa ini ya, yang mungkin mereka menganggapnya kecil, itu tidak diiringi dengan beban dan tanggung jawab yang mereka pikul
gitu. Nah, jadi di negara ini sepertinya agak sulit untuk memanusiakan para dosen, ya. Terlepas itu adalah dosen PNS ataupun non PNS. Itu karena kebijakan sebenarnya yang mereka buat itu. Jadi dan mereka tidak memperhatikan bahwa salah satu tonggak ukur ya bahwa untuk mencerdaskan anak bangsa itu ya dimulainya dari guru dan dosen. Mestinya dari situ. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi lebih lanjut melalui kolom chat. Nanti kalau misalnya saya punya waktu nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.